Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan membahas analisis kebijakan redenominasi rupiah, sebuah isu moneter yang kembali menjadi perhatian dalam diskursus ekonomi nasional. Topik ini dipilih karena redenominasi rupiah tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis mata uang, tetapi juga mengangkut stabilitas ekonomi makro, tingkat kepercayaan publik terhadap rupiah, serta kesiapan masyarakat dalam menghadapi perubahan kebijakan moneter. Selain itu, pengalaman beberapa negara menunjukkan bahwa keberhasilan redenominasi sangat bergantung pada kondisi inflasi yang stabil dan literasi ekonomi masyarakat yang memadai. Oleh karena itu, melalui video ini saya akan menganalisis kebijakan redenominasi rupiah berdasarkan teori ekonomi makro serta menilai urgensi dan relevansinya terhadap perekonomian Indonesia saat ini. Redenominasi rupiah merupakan suatu bentuk kebijakan, yaitu penyederhanaan nilai nominal mata uang dengan cara menghilangkan beberapa angka nol, tanpa mengubah nilai real atau daya beli masyarakat. Sebagai contoh, Rp1.000 akan menjadi Rp1 yang baru, dan harga barang juga disesuaikan secara proporsional. Dalam berita yang menjadi rujukan, dijelaskan bahwa wacana redenominasi bukanlah hal baru di Indonesia. Pada masa lalu, pada tahun 1965, kebijakan serupa pernah gagal yang menyebabkan inflasi sebesar 650% dan menimbulkan kebingungan di masyarakat. Pada tahun 2025, wacana ini kembali muncul dengan alasan efisiensi transaksi, penyederhanaan sistem keuangan, serta peningkatan citra rupiah. Namun demikian, kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra, terutama terkait kesiapan ekonomi dan risiko yang mungkin muncul. Berdasarkan analisis ekonomi makro, kami kurang setuju jika kebijakan redenominasi rupiah diterapkan pada tahun 2025 karena dapat berpotensi menimbulkan resiko ekonomi jangka pendek yang lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya, terutama dalam kondisi ekonomi yang masih menghadapi berbagai tantangan. Secara teori, redenominasi tidak menyebabkan inflasi karena tidak mengubah jumlah uang yang beredar secara real. Namun dalam praktek ekonomi, perilaku masyarakat tidak selalu rasional. Menurut teori ekspektasi rasional, keputusan ekonomi masyarakat sangat dipengaruhi oleh persepsi dan harapan terhadap kebijakan pemerintah. Dalam konteks perekonomian di Indonesia, masih banyak masyarakat yang sulit membedakan antara redenominasi dan juga sunering. Akibatnya, pedagang berpotensi melakukan pembulatan harga ke atas, sementara konsumen mengalami kebingungan dalam menilai harga. Misal nih, harga telur yang awalnya tuh per kilonya tuh 14.500. Nah, ketika sudah redenominasi, para pedagang itu melakukan pembulatan ke atas. Nah, hal tersebut tuh kan secara tidak langsung dapat menimbulkan kenaikan harga barang. Nah, kondisi ini dapat memicu inflasi psikologis, yaitu kenaikan harga yang terjadi bukan karena faktor moneter, tetapi karena perilaku pelaku ekonomi. Nah, dalam situasi di mana inflasi pangan dan biaya hidup masih menjadi perhatian umum, risiko inflasi psikologis ini menjadi alasan kuat untuk menolak penerapan redenominasi pada tahun 2025. Selain itu, terdapat resiko penurunan kepercayaan publik. Seperti dalam teori kredibilitas kebijakan moneter, keberhasilan kebijakan moneter sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan bank sentral. Jika redenominasi tidak dipahami dengan baik oleh masyarakat, maka konsumsi bisa menurun. Masyarakat menahan uang disebabkan kebingungan transisi karena perubahan nominal
dapat menyebabkan salah hitung atau salah bayar saat masa transisi penggunaan dua mata uang, sehingga stabilitas moneter dapat terganggu. Dalam teori kredibilitas moneter, sekali kepercayaan publik menurun, maka dampaknya bisa lebih besar daripada manfaat kebijakan itu sendiri. Oleh karena itu, redenominasi beresiko menimbulkan ketidakpastian psikologis di pasar. Menurut kami juga, waktu kebijakan ini kurang tepat karena dalam teori ekonomi makro, yaitu teori siklus ekonomi dan stabilitas makro, kebijakan struktural besar seperti redenominasi rupiah sebaiknya dilakukan pada saat perekonomian berada dalam kondisi yang sangat stabil. Namun, pada tahun 2025, perekonomian Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain seperti fluktuasi nilai tukar, ketidakpastian ekonomi global, dan tekanan harga komoditas. Menurut teori siklus ekonomi, kebijakan yang menambah ketidakpastian justru berisiko memperburuk stabilitas makro. Oleh karena itu, dari sisi timing kebijakan, redenominasi rupiah dinilai belum tepat untuk diterapkan saat ini. Faktor lainnya ialah biaya transisi yang tinggi. Dari perspektif cost-benefit analysis, kebijakan ekonomi harus memberikan manfaat bersih bagi perekonomian. Sedangkan redenominasi memerlukan biaya besar. Di antara lain ialah pencetakan uang baru, penyesuaian sistem perbankan dan pembayaran, perubahan sistem akuntansi dan kontrak ekonomi, serta sosialisasi nasional. Sementara itu, manfaat redenominasi lebih bersifat jangka panjang dan administratif, seperti efisiensi pencatatan dan citra mata uang. Dalam kondisi keterbatasan anggaran negara, kebijakan ini dinilai bukan prioritas utama. Karena berdasarkan laporan, APBN mengalami defisit pada tahun 2025. Berdasarkan analisis ekonomi makro, kami menyimpulkan bahwa kebijakan redenominasi sebaiknya tidak diterapkan pada tahun ini. Terdapat beberapa alasan mengapa kami menolak redenominasi rupiah pada tahun 2025. Di antara lain ialah resiko inflasi psikologis, biaya transisi yang cukup besar, potensi penurunan kepercayaan publik, serta kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil. Menjadi alasan utama penolakan terhadap kebijakan ini. Pemerintah sebaiknya memfokuskan kebijakan ekonomi pada penguatan sektor real terlebih dahulu dan juga stabilitas makro sebelum menerapkan kebijakan struktural seperti redenominasi rupiah. Demikian analisis yang kami berikan mengenai kebijakan redenominasi rupiah pada tahun 2025 dalam perspektif ekonomi makro. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman yang lebih kritis dan juga objektif terhadap kebijakan ekonomi nasional. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.